Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Nepotin Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di kalangan pasangan muda semakin meningkat. Berbagai faktor menjadi penyebab utamanya. Bagaimana langkah menghindarkan pasangan muda dari KDRT ini? Simak informasinya berikut. Dalam momen buka puasa bersama di Hotel Arya Duta Makassar, Kamis 13 Maret 2025, Ikatan Alumni Fakultas Teknik IKTEK Universitas Hasanuddin mengumumkan rencana pelaksanaan halal bihalal tahun 2025 ini. Menariknya, puncak perayaan halal bihalal alumni Fakultas Teknik kali ini akan digelar di Gorjeka Arenatorium Unhas, Kampus Tamalan Rea pada 5 April mendatang. Selain sebagai ajang silaturahmi, malam puncak nantinya juga akan dimeriahkan dengan pembagian door prize, di antaranya perjalanan ibadah umrah. Sebelum malam puncak, Ramatama juga akan diadakan berbagai pertandingan lainnya dengan melibatkan mahasiswa, dosen, dan alumni teknik sebagai peserta. Di antaranya adalah pertandingan mini soccer, tenis lapangan, badminton, fun run 5 km, fun bike, hingga pertandingan domino. Selain itu, IKTEK Unhas sebelumnya juga telah menggelar fokus group discussion dan simposium nasional hilirisasi nikel di Unhas Hotel and Convention. Ketua Panitia HBH IKTEK Unhas 2025, Dedi Irfan, menyebut jumlah peserta tahun ini tercatat tinggi karena lokasi puncak halal bihalal yang baru. Kegiatan halal bihalal teknik 2025 ini adalah sebuah kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh alumni IK Teknik Unhas. Di awal kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan simposium nasional hilirisasi nikel di Hotel Joint Convention Hotel Unhas ya. Kemudian berikutnya setelah buka puasa ini kita rencananya melaksanakan kegiatan ada di tanggal 4 dan 5 April. Yang pertama adalah Home Sweet Home, di mana di Home Sweet Home itu ada 8 cabang olahraga yang akan kita gelar di sana nanti. Kemudian ada badminton, tenis lapangan, kemudian ada futsal, ada fun run, fun bike, domino, catur, dan 4WD untuk Tamiya. Nah, itu semua dibuka untuk keluarga besar alumni teknik, mahasiswa, dosen, dan keluarganya. Kemudian di tanggal 5 diakhiri dengan malam puncak yang akan digelar di tanggal 5 April jam 7 sampai jam 10 malam di JK Arenatorium. Acaranya akan menjadi malam puncak kegiatan silaturahmi halal bihalal IKTEK 2000. Dengan mengangkat tema inovasi dan kolaborasi untuk bumi lestari, Dedi Irfan berharap halal bihalal tahun ini tak sekedar ajang pertemuan dan silaturahmi antar alumni, namun juga mampu memberikan ide untuk berkontribusi bagi kemajuan Sulawesi Selatan. Zulkarnain, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, untuk pertama kalinya halal bihalal Ikatan Alumni Fakultas Teknik IKTEK Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2025 akan digelar di Gorjeka Arenatorium Unhas, Kampus Tamalan Rea. Sebelum digelar malam puncak ramah tamah, terdapat sejumlah kegiatan untuk semakin mengakrabkan para alumni. Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT pada pasangan muda kini semakin mendapat perhatian publik. Sejumlah laporan mengungkapkan adanya lonjakan kasus KDRT yang melibatkan individu di usia muda. Seharusnya pasangan muda menikmati kebahagiaan dalam pernikahan atau hubungan mereka. Ketegangan dan permasalahan internal yang tidak terselesaikan dalam hubungan justru berujung pada tindakan kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga terbagi menjadi 2 jenis, yakni kekerasan verbal atau fisik dan kekerasan nonverbal atau perkataan. Menurut dosen sosiologi Universitas Hasanuddin, Muhammad Adnan Kasogi SOS MSI, faktor pemicu tingginya angka KDRT pada pasangan muda sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi hingga faktor sosial media yang dijadikan standar dalam sebuah hubungan oleh pasangan muda.
Jadi pemicu itu cukup beragam ya. Jadi kita melihat dari akarnya dulu tentang aspek fisiologisnya. Jadi aspek fisiologis ini lebih kepada kebutuhan ekonomi, kebutuhan primer, kebutuhan makan dan lain sebagainya. Karena ketersanggupan dengan memenuhi kebutuhan dasar tadi, maka bisa memicu hal tersebut. Ditambah lagi dengan gaya hidup yang tidak bisa diimbangi akan memperburuk situasi sendiri seperti itu. Nah, yang kedua, ada faktor yang cukup menarik ini, yaitu dengan adanya sebuah tren yang dibentuk oleh sosial media. Mungkin para agensi mengatakan adalah standar TikTok dan lain sebagainya. Nah, itu memicu juga, seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa itu yang berdampak pada ketidakmampuan dan permintaannya cukup tinggi. Nah, dan kedua adalah ketidakpahaman tentang konsep gender seperti apa. Jadi faktor pemicu juga itu lain bukan karena masih menggunakan metode konvensional tentang standar gender dan dengan tradisional seperti laki-laki, perempuan itu harus begini, laki-laki itu harus begitu yang terjebak dengan skema-skema patriarki. Nah, itu yang memicu juga dampak terhadap suatu hubungan. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat memicu KDRT, ada beberapa solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan ini. Adnan menyampaikan perlu adanya pendidikan pranikah bagi kalangan muda yang akan melangsungkan pernikahan dan dibutuhkan pengetahuan manajemen konflik untuk belajar mengendalikan emosional serta memahami penyebab konfliknya. Jadi perlunya ada pendidikan pranikah sebelumnya. Baik itu didapatkan dalam model-model dari orang tuanya kah, dari lingkungannya kah, dari sosial medianya kah, seperti apa. Akhirnya ketika dia masuk pada tahapan menikah, dia memahami tentang batasan-batasan apa yang perlu dilakukan dan hal-hal yang tidak perlu dilakukan. Termasuk tadi saya katakan tadi di awal tentang kesadaran gender. Dalam konsep sosiologinya ya, bahwa dalam rumah tangga itu dibutuhkan dalam manajemen konflik. Butuh pemahaman, pengetahuan tentang manajemen konflik seperti apa. Bagaimana kita bisa mengendalikan sebuah emosional, bagaimana kita bisa memahami bahwa pemicu konfliknya apa dan potensi konfliknya seperti apa, bagaimana hegemoninya, bagaimana rekonstruksinya seperti apa dan lain sebagainya. Selain itu, menurutnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan hukum dan aturan sangat diperlukan, serta perlunya sosialisasi untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga pasangan muda. Adnan menambahkan, mencegah KDRT di kalangan pasangan muda bukanlah tugas yang mudah, karena dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan individu itu sendiri untuk menciptakan hubungan yang sehat. Dengan edukasi yang tepat serta kesadaran akan hak asasi manusia, kita dapat mencegah kekerasan dan memastikan hubungan yang penuh kasih sayang dan saling menghormati bagi pasangan muda. Muhammad Syaiful, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Tanggul Sungai Tuntang kembali jebol. Banjir kembali melanda Desa Batu Rangung, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Merespon hal itu, SM mengirim tim relawan untuk mengevakuasi warga setempat. Curah hujan tinggi yang melanda Jawa Tengah beberapa waktu terakhir menyebabkan banjir kembali melanda Grobogan. Tanggul Sungai Tuntang yang terletak di Dusun Mintreng, Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan kembali jebol. Jebolnya tanggul mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi. Merespon hal itu, tim relawan Universitas Semarang bergerak cepat dengan mengirimkan tim evakuasi dan 2 perahu sejak tanggal 9 Maret 2025. Kan kondisi banjir di Desa Batu Ragung yang jebol tanggulnya hari Minggu kemarin, ini dampaknya sudah meluas sampai tidak hanya Desa Batu Ragung saja, kemudian Desa Ringin Kidul, kemudian Desa Curug, kemudian Desa PP, Ragomulyo, dan Desa Cangkring. Beberapa desa sudah terdampak banjir. Ini hari ketiga. Sudah ribuan warga mengungsi. Kita tim dari USF dibantu dengan relawan 505 Rescue dan dari teman-teman KSR USF, masih KSR bantuan yang lain. Kita saat ini sedang menyiapkan bantuan perahu untuk mengirim logistik
sekalian evakuasi ada balita, infonya seperti itu. Bantu. Tim USM dibantu 505 rescue bergerak bersama mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. Tim relawan Universitas Semarang turut mendistribusikan logistik ke sejumlah lokasi banjir di Dusun Mintrek. Banjir saat ini di Desa Baturagung itu kalau untuk yang pas di sebelah tanggul jebolnya itu tidak terlalu parah, cuman yang parah itu di RT 5 RW 5 sama menyeluruh seluruh Dusun Mintreng. Dari semua RW 5 itu terdampak. Paling parah itu RT 4 RW 5, RT 5 RW 5 itu hampir 1 meter ketinggiannya. Sama banjir Januari kemarin parah mana kira-kira? Lebih parah ini. Karena kalau yang kemarin itu kan ada 3 titik yang di Kecamatan Gubuk itu yang jebol. 1 di Papanrejo, sama di Trinanding, sama di Baturagung. Kalau saat ini kan yang jebol hanya 1 aja di Baturagung. Jadi untuk kondisi saat ini lebih parah dari yang kemarin. Hingga 3 hari berselang debit air banjir kian tinggi, warga pun dievakuasi menggunakan perahu karet menuju pengungsian terdekat. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan OSM TV melaporkan untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.